Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat ya? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Baik, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat thayyibah yaitu alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita lihat begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satu di antara nikmat tersebut ialah Allah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup agar kita menjalankan kehidupan dengan baik dan benar sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak cek kehadiran nih. Siapa yang dah hadir ini? Siapa yang dah hadir? Hadir semua ya? Hadir Pak. Alhamdulillah sehat semua. Semoga kita diberikan kesehatan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang hebat, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ananda Pak Anwar yang mimpin doanya. Rasulullah. Ning irman warzuqni waj'al. Amin. Ya, terima kasih Ananda Khairul sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk melengkapi keberkahan pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makhrajul huruf dan tajwidnya. Perhatikan ya slide yang Bapak tampilkan ini ya, kita baca sama-sama ya. Utamanya Bapak baca dulu, nanti baru kalian menyimak mendengar bacaan Bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kalian luar biasa memang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kebiasaan ini tidak hanya di kelas saja, bisa kalian istiqomahkan lagi membaca Al-Quran ini di rumah masing-masing ya. Baik anak-anakku sekalian, Bapak akan pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang iman kepada kitab Allah. Namun sebelum itu Bapak akan menyampaikan fokus materi serta tujuan dari pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Coba perhatikan ya di slide Bapak ya. Di slide Bapak itu nanti Bapak tampilkan itu materi kita menapaki kehidupan dengan benar bersama kitab Allah. Adapun tujuannya bisa kalian lihat ya dari tujuan pembelajaran ini. Mudah-mudahan setelah kita belajar nanti dengan melalui program basic learning kita bisa mengidentifikasi dalil nakli, bisa menjelaskan makna iman kepada Allah,
bisa menganalisis fungsi iman dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa baca di situ. Oke. Baik. Ada selanjutnya. Baik anak-anakku yang hebat, coba kalian sebelum kita memasuki pembelajaran, coba kalian bayangkan jika suatu saat nanti kalian berada di tengah malam yang gelap gulita tanpa ada cahaya sedikit pun, kalian berjalan. Kira-kira apa yang kalian butuhkan? Ayo, siapa kira-kira yang bisa jawab? Ayo, Cahaya, ada Pak. yang- Cahaya, ya benar. Cahaya, benar. Cahaya, ya cahaya itu bisa berbentuk senter dan lain sebagainya. Nah, bagaimana jika seandainya kita tidak punya senter? Pasti kalian akan melakukan apa saja agar bisa berjalan dengan baik. Misal, kalian akan mencoba meraba-raba sekitar, mencari tongkat atau alat apa saja agar bisa berjalan dengan baik guna menuju suatu tempat yang kalian ingin capai. Nah, anak-anakku sekalian, begitu juga Al-Quran. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan kepada kita sebagai umat manusia sebagai petunjuk pedoman agar kita tidak tersesat dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Baik anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan. Bapak akan tampilkan, ini nampak Pak ya? Bapak akan tampilkan video pembelajaran ini. Coba kalian perhatikan video pembelajaran ini. Baik, sebelum Bapak melanjutkan video pembelajaran ini, Bapak ingatkan kembali, nanti setelah pembelajaran yang selesai ini, di akhir pembelajaran Bapak akan mengevaluasi pembelajaran kita dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Maka dari itu kalian simak baik-baik penjelasan Bapak ini ya. Oke, ini perhatikan videonya. Enggak kelas. Oh iya itu. Baik Pak Jud, jika tidak bisa dibuka diberikan gambaran aja sebentar. Video itu tentang apa? Yang penting sudah ada. Iya. Oke. Yes. Oke. Baik anak-anakku sekalian, mohon maaf gambar videonya belum bisa ditampilkan karena mungkin ada kesalahan teknis. Cuman dari video tersebut Bapak ingin menjelaskan kepada kalian, ingin menggambarkan kepada kalian bahwa ahli Al-Quran itu bukan hanya orang yang hafal 30 juz Al-Quran, tapi juga orang yang cinta Al-Quran dan sampai wafatnya lekat dengan bacaan Al-Quran. Yang kedua, kita sebagai umat Islam jangan menunggu waktu luang untuk sekedar berinteraksi dengan Al-Quran. Akan tetapi alangkah baiknya kita yang meluangkan waktu kita untuk Al-Quran. Paham anak-anakku sekalian? Artinya kita di sini, baik. Artinya kita di sini jangan menunggu kesibukan kita yang hanya duniawi saja yang harus kita utamakan, tapi
kita sebagai umat Islam dituntut untuk senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita bisa membaca Al-Quran minimal 1 lembar sehari, 2 lembar sehari, dan lain sebagainya. Nah, itu kita meluangkan waktu kita. Dan itu adalah sebagai salah satu bentuk kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke? Baik, sekarang Bapak tampilkan. Sebelum itu mari kita pahami dulu makna iman kepada kitab Allah. Kalian bisa lihat di slide yang Bapak tampilkan ini. Di situ ada memahami makna iman kepada kitab Allah. Di situ ada arti atau penjelasan tentang iman itu apa. Iman itu adalah yakin adanya sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah meyakini dan membenarkan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan. Jadi ada 3 unsur. Ada 3 unsur yang harus kita penuhi dalam meyakini akan sesuatu. Yang pertama, kita yakini dalam hati. Yang kedua, kita ucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita yakini. Nah, oke, selanjutnya, adapun makna yang berkaitan dengan kewajiban mengimani kitabullah itu bisa kita lihat ada 3 yang Bapak tampilkan. Yang pertama, kita sebagai umat Islam wajib mempercayai, wajib meyakini bahwasanya Allah menurunkan paling tidak 4 kitab suci yang wajib kita yakini. Yang pertama itu ada Zabur, ada Taurat, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir, dan yang ketiga adalah Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara, utuh dan asli, tidak ada perubahan sedikit pun. Baik, selanjutnya ini klasifikasi, identifikasi daripada kitab-kitab yang wajib kita imani dalam Islam. Yang pertama itu Zabur. Zabur itu menggunakan bahasa Kipti, diturunkan kepada Nabi Daud. Dalilnya itu ada. Dalilnya ada dalam surah Asy-Syu'ara ayat 196, An-Nisa 163. Isinya itu ada. Isinya ada nyanyian liturgi, nyanyian syukur, ratapan-ratapan, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat nak ya. Tabelnya itu bisa kalian lihat ya. Kalau yang mau dicatat, monggo silahkan dicatat dulu materinya itu. Nanti di akhir pembelajaran nanti akan Bapak tanya evaluasinya ya. Oke, sudah ya? Sudah ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, bagaimana setelah kita mengetahui ada 4 kitab yang harus kita imani sebagai umat Islam. Terus bagaimana caranya kita mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran? Nah, yang pertama itu adalah kita tetap meyakini atau mempercayai keberadaannya sebagai kitabullah, membaca dan mempelajarinya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu kan yang pertama. Yang kedua, mempercayai kebenaran isinya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, mengamalkannya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, mengajarkannya juga selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, itu di bawah Bapak ada nampilkan juga contoh kasus, banyak sekali di media sosial yang kalian sehari-hari dipegang di HP kalian buka di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Itu ada berita yang ditampilkan. Nah, salah satunya ini beritanya itu. Viral, seorang pria mengaku warga Pekanbaru menghina Al-Quran. Ada juga viral, wanita hina Al-Quran hingga bakar bendera merah. Nah, ini adalah contoh kasus orang Islam yang tidak mengimani agama, tidak mengimani kitab suci Al-Quran. Jadi ini adalah contoh kasusnya. Jadi jangan kita sebagai umat Islam jangan ditiru. Kalaunya kita sebagai umat Islam hendaknya
mengimani kitab-kitab selain Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban kita. Kita menghormati, sikap toleransi, sikap menghormati, sikap menghargai agama orang lain, sikap menghargai kitab umat yang lain wajib kita hargai selama tidak bertentangan dengan Al-Quran yang kita sebutkan ada 4 tadi, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Oke, yang selanjutnya. Nah, Bapak tampilkan ini. Terus apa sih Pak perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya? Nah, perbedaannya itu yang pertama, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya sampai sekarang. Contohnya, Al-Quran itu diturunkan menggunakan bahasa apa Nana? Bahasa Arab. Nah, dari zaman Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril diturunkan sampai sekarang itu tidak ada berubah, tetap menggunakan bahasa Arab. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Nah, kitab-kitab yang lainnya seperti yang kita lihat di tabel yang pertama tadi, kitab Zabur misal contohnya itu menggunakan bahasa Kipti. Terus kitab Injil itu menggunakan bahasa Suryani. Sampai sekarang kita belum pernah menemukan yang namanya kitab Injil yang asli yang menggunakan bahasa Suryani. Itu artinya bahwa kitab-kitab sebelumnya itu mengalami perubahan. Artinya keutuhannya, keasliannya tidak terjaga. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai detik ini kepada kita semua masih utuh menggunakan bahasa Arab. Oke, itu salah satu perbedaannya Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Yang kedua itu ada Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia, karena mohon maaf Pak Jun, waktunya ya. Karena ini peer teaching, jadi sekali lagi saya tekankan untuk komponen-komponen atau unsur-unsur dalam pembelajaran itu yang perlu ada gitu. Jadi bukan penjelasan yang materi-materi yang berbeda. Ya, Pak. Baik, anak-anakku sekalian, sesuai dengan janji Bapak tadi, Bapak menampilkan LKPD. Nanti kalian bisa kerjakan, kalian perhatikan gambar LKPD itu. Nah, terus di bawahnya itu ada tabel, bisa kalian isi nanti. Nanti kalau sudah selesai pekerjaan kalian nanti kirim melalui WA grup yang pernah kita bikin. Baik, anak-anakku sekalian. Setelah apa yang telah kita pelajari materi kita hari ini, kira-kira siapa yang berani di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita? Ayo, monggo siapa? Oke, baik anak-anakku sekalian. Untuk memperkaya pengetahuan kalian, Bapak minta nanti kalian membuat semacam clipping tentang kisah teladan atau inspiratif tentang orang yang memuliakan Al-Quran. Terus kalian kaitkan dengan dalil baik itu Quran maupun hadis. Insya Allah kemudian pertemuan berikutnya kita akan membahas materi yang sama, yaitu bab menapaki kehidupan yang benar bersama kitabullah, dengan fokus materi kita yaitu tentang hikmah serta bukti-bukti tentang Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Cukup menyenangkan? Menyenangkan. Baik anak-anakku yang hebat. Nah, kita bisa tahu bahwa ternyata Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan manusia. Buktinya, setiap kali seseorang memuliakan Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman pegangan hidup yang nyata Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, Allah akan memuliakan kita, memberikan keberuntungan buat kita semua. Sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat ke-5,
yang artinya itu adalah mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Oke, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah memberikan kesehatan kita? Untuk kita senantiasa selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Coba anak-anak kita lihat di media sosial, banyak sekali yang tidak mampu secara materi, kemudian ada lagi orang yang diambil salah satu kenikmatan dari Allah seperti tidak bisa melihat, akan tetapi mereka mampu istiqomah membaca Al-Quran. Bahkan ada juga yang sampai menjadi hafal Al-Quran atau yang disebut dengan hafiz Al-Quran. Orang-orang seperti ini kemudian Allah muliakan mereka dengan Al-Quran yang kita pelajari. Ternyata manfaatnya bukan untuk diri kita saja, akan tetapi ada orang lain yang kita sayangi, yang kita cintai, bisa merasakan apa yang kita pelajari dari Al-Quran, yaitu kedua orang tua kita. Bahkan Rasulullah SAW telah berjanji dalam hadisnya, barang siapa yang belajar Al-Quran lalu berusaha menghafalkannya dan dia bisa hafal, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan Allah akan menerima permohonan syafaat yang diajukan kepada 10 orang keluarganya yang semuanya telah diputuskan untuk masuk ke dalam neraka. Maksudnya apa anak-anak? Maksudnya ialah kita akan memberikan pertolongan bukan saja untuk diri kita, tapi untuk orang lain di sekeliling kita yang kita sayangi, terutama ayah dan ibu kita. Baik anak-anakku sekalian, tetap semangat ya untuk mencapai cita-cita kalian. Jangan lupa niatkan kita untuk selalu menuntut ilmu agamanya Allah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah khazanah keilmuan kita. Serta yang terpenting adalah kita semua mau untuk belajar dan menerapkan semua pelajaran yang sudah kita pelajari dalam kehidupan kita sehari.